Selamat pagi anak didik kami kelas 10 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Pertemuan kita ini adalah mengawali pembelajaran kita untuk semester 2, yaitu mengenai dinamika partikel. Untuk dinamika partikel bagian yang pertama ini, kita akan mengawali pembahasan kita dari konsep hukum Newton dan jenis-jenis gaya, di mana jenis-jenis gaya yang akan kita pelajari ini akan kita gunakan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum kita membahas mengenai konsep hukum Newton dan jenis-jenis gaya ini, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu artinya dinamika partikel. Dinamika partikel adalah partikel atau benda yang bergerak oleh pengaruh gaya, maka semua gaya yang mempengaruhi pergerakan partikel atau benda tersebut diperhitungkan. Tetapi jika gaya penyebab partikel atau benda itu bergerak tidak diperhitungkan atau diabaikan, itu istilahnya kinematika partikel. Baik, pembahasan kita mengenai konsep hukum Newton dan jenis-jenis gaya akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita awali pembahasan kita dari hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton menyatakan jika resultan gaya pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Persamaannya sigma F sama dengan 0. Hukum pertama Newton disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Artinya sifat benda mempertahankan keadaannya semula. Jika ada sebuah benda yang mula-mula diam, maka benda tersebut akan mempertahankan keadaannya semula, yaitu tetap diam. Dan jika ada sebuah benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan, maka benda tersebut akan mempertahankan keadaannya semula untuk bergerak dengan kecepatan konstan. Berikut kita perhatikan contoh kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan hukum pertama Newton. Kita perhatikan gambar yang pertama ini. Ini adalah sebuah mobil, kemudian ada orang yang berada di dalam mobil, di mana mobil dan penumpang itu mula-mula dalam keadaan diam. Apa yang terjadi apabila mobil ini tiba-tiba bergerak ke arah kanan? Kita perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Ketika mobil tiba-tiba bergerak ke kanan, maka semua penumpang itu akan terdorong ke belakang. Kenapa hal ini terjadi? Karena awalnya semua orang yang berada di dalam mobil itu dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Maka ketika mobil bergerak ke kanan atau digerakkan dengan gaya ke kanan, maka semua orang yang berada di dalam mobil ini akan mengalami yang namanya gaya fiktif, ya, yang arahnya ke kiri, sehingga semua orang yang berada di dalam mobil ini akan terdorong ke arah belakang. Kemudian gambar yang ketiga, kita perhatikan di sini, mobil ya dan penumpang itu awalnya bergerak lurus beraturan ke kanan. Kemudian mobil tiba-tiba direm, maka semua penumpang akan terdorong ke arah depan. Kenapa hal ini terjadi? Karena awalnya orang yang berada atau penumpang yang berada di dalam mobil ini mula-mulanya bergerak lurus beraturan ke arah kanan. Kemudian ketika mobil itu direm, maka mobil itu akan mengalami gaya yang menghentikan mobil yang arahnya adalah ke kiri. Maka semua orang yang berada di dalam mobil ini akan mengalami gaya fiktif yang arahnya ke kanan atau ke depan, sehingga semua penumpang itu akan terdorong ke depan. Kita perhatikan hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu menyatakan percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, persamaan hukum kedua Newton dirumuskan dengan A sama dengan sigma F dibagi M,
Atau dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan sigma F yang sama dengan M dikalikan dengan A, di mana sigma F adalah resultan gaya dalam satuan Newton, A percepatan satuan meter per sekon kuadrat, dan M menyatakan massa dalam satuan kilogram. Sebagai kesimpulan dari persamaan percepatan ini, ya, untuk resultan gaya konstan, ini sigma F-nya konstan, jika massa yang ini bertambah, maka percepatan akan berkurang, ya, dan sebaliknya. Artinya, jika massa ini berkurang, maka percepatan A itu akan bertambah. Kita perhatikan ilustrasi di bawah ini, ya. Di sini ada dua benda yang sejenis yang berada di atas permukaan yang sama. Kita perhatikan untuk ukuran benda yang lebih besar itu akan diperlukan gaya yang cukup besar untuk menggerakkan benda ini yang mula-mula dalam keadaan diam, dibandingkan dengan ukuran benda yang lebih kecil, maka diperlukan gaya yang sedikit untuk menggerakkan benda ini dari mula-mula keadaan diam. Kita perhatikan beberapa contoh penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perhatikan gambar yang pertama, ya. Menarik benda. Di sini ada sistem gerobak ditambah dengan orang pada bidang mendatar. Percepatan sistem ini itu dipengaruhi oleh gaya tarikan yang menggunakan seutas tali di sini. Jika besar tarikannya diperbesar, maka percepatan sistem ini akan bertambah. Atau sebaliknya, jika tarikan ini dikurangi atau berkurang, maka percepatan sistem ini akan berkurang. Gambar kedua adalah mendorong sistem benda. Ini adalah merupakan sistem benda pada bidang mendatar. Percepatan yang dialami oleh sistem benda ini itu ditentukan oleh besarnya dorongan yang mengarah ke kiri. Yang ketiga, memindahkan benda pada posisi yang lebih tinggi. Kita perhatikan di sini menggunakan bidang miring. Seberapa besar percepatan benda yang ingin dipindahkan untuk ketinggian yang lebih tinggi, itu juga dipengaruhi oleh gaya dorong yang diberikan pada alat untuk memindahkan benda ini untuk sampai pada ketinggian yang lebih tinggi. Nomor 4, gerak benda yang dihubungkan dengan tali dan katrol. Kita perhatikan di sini ada sistem katrol, kemudian ada seutas tali, ada ember, di sini ada diisi atau berisi air. Percepatan ember beserta dengan air yang berada di dalamnya arah vertikal itu sangat dipengaruhi oleh besarnya tarikan pada tali pada sisi sebelah kanan ini. Kemudian gambar nomor 5 yaitu gerakan lift. Di sini ada beban yaitu orang yang berada di dalam sebuah lift. Mungkin kita pernah mengalami atau merasakan ketika kita berada dalam sebuah lift, kemudian liftnya dipercepat ke atas, maka kita akan lebih merasakan desakan kaki kita pada dasar lift dibandingkan dengan ketika lift itu bergerak dipercepat ke bawah. Kita perhatikan bagian selanjutnya adalah hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan apabila sebuah benda mengerjakan gaya yang disebut dengan gaya aksi pada benda yang lain, maka benda kedua akan mengerjakan gaya yang disebut dengan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Secara matematis, hukum ketiga Newton dirumuskan dengan sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Kita perhatikan tanda negatif di sini. Tanda negatif itu hanya menunjukkan arah, yaitu arah gaya aksi itu berlawanan dengan arah gaya reaksi. Dalam perhitungan, tanda negatif ini tidak kita ikutkan. Seperti contoh, kita misalkan, ya, ketika kaki kita menginjak suatu permukaan, maka seketika itu juga kita memberikan gaya aksi yang arahnya ke bawah pada permukaan.
maka permukaan yang kita injak itu akan memberikan gaya yang berlawanan dengan gaya aksi, yaitu arahnya ke atas yang kita sebut dengan gaya reaksi. Atau misalnya kita mendorong sebuah meja ya atau sebuah lemari ya ke arah kiri, kita memberikan gaya aksi ke arah kiri, maka permukaan lemari ini akan memberikan gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Yang arahnya kita perhatikan di sini adalah ke kanan. Hukum ketiga Newton itu disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Kita perhatikan contoh penerapan hukum ketiga Newton ya. Yang pertama, di sini ada gambarnya bola dapat memantul. Mungkin kita pernah melakukan hal seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini ketika kita menjatuhkan atau melemparkan bola vertikal ke bawah, lalu ketika bola itu menyentuh permukaan, maka bola itu bisa kembali ke atas atau bisa kembali ke posisi semula. Hal itu terjadi karena ketika bola itu menyentuh permukaan berarti terjadi gaya reaksi ya antara bola dengan lantai. Sehingga bola itu menerima gaya reaksi yang arahnya vertikal ke atas, sehingga bola itu bisa memantul ke arah atas. Yang kedua adalah peluru ditembakkan dari senapan. Kita perhatikan di sini seseorang menembakkan sebutir peluru menggunakan sebuah senapan ya. Ketika pelurunya ditembakkan ke arah kanan, maka seketika itu juga senapan ini akan terdorong ke arah sebaliknya, berarti terdorong ke arah kiri karena mendapatkan gaya reaksi ketika peluru ini digerakkan ke arah kanan. Yang ketiga adalah peluncuran pesawat antariksa ya. Ketika pesawat antariksa ini sebelum bisa bergerak vertikal ke atas, maka terjadi terlebih dahulu pembakaran bahan bakar ya. Ketika terjadi pembakaran bahan bakar, maka gas itu akan dihasilkan dengan semburan yang sangat cepat ke arah bawah ini. Maka ketika gas itu dipancarkan atau disemburkan ke arah bawah, maka pesawat antariksa ini akan menerima gaya reaksi yang arahnya vertikal ke atas, sehingga pesawat antariksa ini bisa bergerak vertikal ke atas. Selanjutnya kita akan perhatikan jenis-jenis gaya yang berhubungan dengan hukum Newton. Yang pertama adalah gaya berat yang disimbolkan dengan W. Di mana gaya berat adalah hasil perkalian massa dengan percepatan gravitasi. Persamaannya W sama dengan M dikalikan dengan G. Di mana W adalah menyatakan gaya berat yang bersatuan Newton, kemudian M menyatakan massa satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, arah gaya berat itu selalu menuju ke pusat planet yang menghasilkan percepatan gravitasi. Kemudian untuk melukis vektor gaya berat itu harus kita mulai dari titik pusat massa bendanya ya. Kita perhatikan gambar berikut, misalnya ada sebuah benda berada pada bidang mendatar. Maka untuk melukiskan gaya beratnya, kita harus melukis dari pusat massa benda, dari pertengahan ini ke arah bawah. Kemudian untuk arah vertikal juga seperti ini, ya, di mana gaya berat itu selalu mengarah ke pusat planet atau mengarah ke bawah, kita lukiskan ya. Untuk bidang miring juga ya, bidang miring ini tidak mempengaruhi arah gaya berat ya, akan selalu gaya berat itu menuju ke bawah atau menuju ke pusat planet yang menghasilkan percepatan gravitasi. Kemudian untuk bidang yang melengkung, kita misalkan di sini ya ada sebuah benda berada di puncak bidang melengkung, maka arah gaya gravitasi juga akan mengarah ke bawah atau ke pusat planet yang menghasilkan percepatan gravitasi. Kalau misalnya benda ini juga berada di sisi yang lain pada bidang melengkung ini, maka tetap kita lukiskan arah gaya berat itu selalu menuju ke arah bawah.
Yang kedua adalah gaya tegangan tali yang disimbolkan dengan T. Untuk selanjutnya, dalam pembahasan kita nanti, kita cukup menyebutkan dengan tegangan tali ya, yang disimbolkan dengan huruf T kapital. Gaya tegangan tali itu timbul atau terjadi jika tali dalam keadaan tegang, artinya tali itu sedang tertarik. Kemudian arah tegangan tali selalu berlawanan dengan arah tarikan pada tali. Kita perhatikan contoh lukisan tegangan tali yang berikut ini. Ini adalah sebuah benda yang digantung pada sebuah langit-langit menggunakan seutas tali. Kita perhatikan tali ini akan tegang. Kenapa? Karena tertarik oleh gaya berat, yaitu W yang sama dengan M kali G. Untuk melukis tegangan tali, kita perhatikan di sini ada arah ke atas, ada arah ke bawah. Yang arahnya ke atas yang ini inilah nilai tegangan tali yang bekerja pada benda dengan berat W. Kemudian tegangan tali yang arahnya ke bawah ini bekerja pada titik ikat yang berada di titik ini. Kemudian kita perhatikan gambar berikutnya. Ini ada dua benda yang dihubungkan dengan seutas tali. Kemudian benda satu itu ditarik dengan gaya F ke kanan. Maka ketika benda satu ditarik ke kanan, maka tali penghubung antara M1 dan M2 itu akan tegang. Sehingga terjadilah tegangan tali. Kita perhatikan ya, di sini akan kita lukis dua tegangan tali yang arahnya berlawanan ya. Yang ini yang arahnya ke kiri, ini adalah tegangan tali yang bekerja pada M1. Sedangkan tegangan tali yang ini yang arahnya ke kanan, ini adalah tegangan tali untuk benda M2. Dan kita perhatikan untuk lukisan tegangan tali seperti ini, maka tegangan tali yang ini dan yang ini atau ini dan yang ini disebut juga dengan gaya aksi reaksi. Artinya nilainya sama tetapi arahnya berlawanan. Kita perhatikan gambar yang ketiga. Di sini ada dua benda ya yang digantungkan melalui sebuah katrol dengan seutas tali ya. Ini misalkan M1. Maka kita harus lukiskan juga ya tegangan tali T1 untuk sisi bagian ini ada ke atas, ada ke bawah ya. Yang ke atas ini adalah untuk benda M1 dan yang ke bawah ini adalah untuk katrol. Demikian juga dengan sisi sebelah kanan ya. Kita misalkan ini T2 ke atas, ini T2 ke bawah. Ini tegangan tali untuk benda M2 dan T2 ini adalah untuk katrol. Dan perlu kita pahami bahwa untuk tali yang sama, kita perhatikan di sini, awalnya kita lukiskan ini adalah T1 di sini dan kemudian T2 di sini ya. Untuk tali yang sama, maka T-nya akan sama. Maka T1 itu akan sama dengan nilai T2. Kesimpulannya atau catatannya, untuk tali yang sama, maka nilai tegangan tali sama besar ya. Ini tali yang sama yang dipergunakan untuk menghubungkan M1 dan M2. Maka T1 dan T2 itu sama besarnya. Yang ketiga adalah gaya normal yang disimbolkan dengan huruf N kapital. Gaya normal terjadi jika dua benda bersentuhan atau bisa juga disebutkan dua benda itu mengalami kontak ya. Arah gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang. Contoh melukis gaya normal, kita perhatikan gambar yang berikut ini. Untuk bidang mendatar, ya gaya normal itu sebenarnya adalah gaya reaksi ya. Maka untuk melukiskan gaya normal itu harus tegak lurus dengan bidang yang ditempati oleh benda. Untuk bidang miring kita perhatikan ya, maka melukis gaya normal harus tegak lurus pada bidang yang ditempati oleh benda ini, yaitu dalam hal ini adalah bidang miring. Ini haruslah 90 derajat. Kemudian untuk arah vertikal, misalkan benda ini ya tetap bersentuhan dengan bidang vertikal ya karena ada gaya tekan dari sebelah kiri, maka benda ini akan mengalami gaya normal tegak lurus dengan bidang vertikal ini ya, berarti arahnya adalah ke arah kiri. Nah, kemudian untuk bagian yang lain di sini ada
benda yang berada di sisi bagian dalam bidang melengkung, maka arah normalnya adalah vertikal ke bawah seperti ini. Kemudian jika bendanya berada di sisi luar dari bidang lengkung, maka arah normalnya adalah ke kanan seperti ini. Ya, kesimpulannya untuk permukaan melengkung, ya, yang ini atau yang ini, bisa juga untuk permukaan yang melingkar, arah gaya normal itu selalu menuju atau menjauhi titik pusat lintasan. Kita perhatikan dulu, apabila bendanya berada di dalam lingkaran ini atau di dalam pusat, bukan di pusat, atau di dalam bidang melengkung ini, maka gaya normalnya kita lukiskan harus menuju pusat lintasannya. Kemudian di sini ada disebutkan menjauhi, ya. Menjauhi ini ketika benda itu berada di sisi bagian luar daripada bidang lengkung. Maka di setiap bidang lengkung benda ini berada, maka arah gaya normalnya itu selalu menjauhi dari titik pusat lintasannya. Yang nomor 4 adalah gaya gesekan yang kita simbolkan dengan FG. Ya, gaya gesekan bekerja pada bidang yang kasar, ya. Kenapa? Karena bidang yang kasar itu memiliki nilai koefisien gesekan tertentu. Dan arah gaya gesekan itu selalu berlawanan dengan arah gerak dari bendanya. Dan untuk permukaan yang licin, gaya gesekan dianggap sama dengan 0. Kita perhatikan contoh melukis gaya gesekan yang berikut ini, ya. Kita misalkan ini adalah merupakan suatu bidang datar yang kasar, ya. Kemudian benda ini ditarik oleh gaya ke kanan, maka benda ini akan bergerak ke kanan atau kecenderungan benda ini bergerak adalah ke kanan. Maka gaya gesekan kita lukiskan berlawanan dengan arah pergerakan bendanya. Maka kita lukiskan di sini arah gaya gesekannya adalah ke kiri. Ini kalau dia gaya tarik, ya, kita sebut. Kemudian ini kita dorong, ya. Kalau ini kita dorong berarti benda ini cenderung ke kanan. Maka gaya gesekannya juga akan memiliki arah ke kiri seperti ini. Untuk bidang miring, ya, perhatikan bidang miring bendanya turun, ya. Jika bendanya turun, maka gesekannya akan menuju ke arah atas bidang miring. Kemudian pada bidang miring juga, tetapi bendanya naik, ya. Bendanya naik, maka arah gaya gesekan itu menuju ke dasar bidang miring. Untuk bidang vertikal, ya, ini bidang vertikal, bendanya naik, maka gesekannya adalah memiliki arah ke bawah. Kemudian untuk bidang vertikal di mana bendanya adalah turun, maka arah gaya gesekannya adalah menuju arah ke atas. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai konsep hukum Newton dan gaya-gaya yang berhubungan dengan hukum Newton. Dan gaya gesekan ini nantinya akan kita bahas secara khusus pada pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat. Selamat belajar buat kalian semua. Tetap semangat dan semoga sukses.